Setelah menunjukkan performa memukau dalam penampilan perdana di laga uji coba antara Manisa BBSK melawan Altinordu dengan skor akhir 4-0, perhatian masyarakat voli di Turki langsung tertuju padanya. Seorang legenda voli dari Turki sekaligus peraih penghargaan sebagai opositor terbaik di negeri Ottoman, Nesli Handemir, menyatakan kekagumannya dan merasa terkejut dengan penampilan debut Megawati di klub barunya tersebut. Bahkan, Nesli percaya bahwa Megawati memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu opositor terbaik di kompetisi Liga Voli Turki dan yakin bahwa pemain asal Indonesia ini akan membawa Manisa BBSK menuju promosi ke Liga 1 Voli Turki secara mudah. Dalam penjelasannya, Nesli menilai bahwa kemampuan Megawati sangat mengesankan mengingat baru bergabung selama 1 minggu, namun sudah mampu tampil seakan pemain yang telah lama menyesuaikan diri. Ia memuji kekuatan serangan Megawati yang keras dan tajam, serta kemampuan luar biasa dalam membaca permainan lawan. Ia menyebut bahwa kejadian ini sangat jarang terjadi, karena biasanya pemain asing membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang, terlebih dari kultur yang berbeda. Namun, dalam laga melawan Altinordu, Megawati justru tampil sebagai motor serangan utama dan pusat perhatian. Salah satu hal yang membuat Nesli Handemir semakin terkesan adalah keputusan pelatih Manisa BBSK yang langsung menempatkan Megawati sebagai opositor utama, menggantikan Deniz Emreli, pemain berpengalaman dari Turki yang pernah memperkuat klub besar seperti Sarıyer Belediyespor di Liga Turki. Menggeser pemain lokal berpengalaman di pertandingan perdana bukanlah hal yang mudah, tetapi Megawati mampu melakukannya dengan sangat baik. Dalam 4 set pertandingan, ia mencatat sejumlah poin penting, termasuk servis AC dan smash keras yang membuat pertahanan Altinordu tak mampu berbuat apa-apa. Kemampuan Megawati yang langsung tampil dominan di pertandingan pertama menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas setara pemain kelas dunia. Ia bermain dengan penuh ketenangan dan percaya diri. Hal ini membuat Nesli Handemir semakin yakin bahwa pemain asal Indonesia ini memiliki potensi besar. Menurutnya, faktor adaptasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Megawati, karena meskipun baru bergabung kurang dari 2 minggu, ia sudah mampu menyatu secara cepat dengan gaya permainan tim. Ia mampu membaca pola serangan dari setter, berkomunikasi dengan baik bersama rekan setimnya, bahkan berinisiatif saat situasi kritis. Di set pertama, Megawati tampil agresif dengan menyumbangkan 2 servis AC dan membawa Manisa BBSK meraih kemenangan. Pada set kedua, ia sempat digantikan oleh Deniz Emreli, tetapi kembali menunjukkan semangat tinggi di set ketiga dan membantu timnya menaklukkan Altinordu. Akhirnya, Manisa BBSK menutup laga dengan kemenangan telak 4-0, menegaskan posisi utama Megawati sebagai opositor utama di dalam tim tersebut. Penampilan pemain asal Jember ini turut menarik perhatian pelatih Görkem Kazan, yang menilai bahwa Megawati memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci. Nesli Handemir, yang pernah merasakan kerasnya kompetisi Liga Turki, menyatakan bahwa Megawati bukan sekadar pemain asing pelengkap, melainkan calon opositor terbaik di musim ini. Ia percaya, jika Megawati mampu menjaga konsistensinya, tidak menutup kemungkinan ia akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bersinar di liga bergengsi ini. Selain itu, keberadaan Megawati di tim ini juga membuka peluang besar bagi Manisa BBSK untuk meraih target promosi ke Liga 1. Meskipun pertandingan melawan Altinordu hanyalah laga uji coba, performa Megawati tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Banyak pemain lain yang cenderung tampil setengah hati saat laga persahabatan, tetapi Megawati memperlakukan pertandingan ini seperti laga resmi. Semangat juang, determinasi, dan ketajamannya membedakan dirinya dari pemain lain. Bagi Nesli Handemir, debut Megawati adalah tanda awal dari sesuatu yang besar, dan jika terus berkembang, bukan hal yang mustahil jika Megawati akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bersinar di Liga Turki dan membawa timnya meraih prestasi tertinggi. Selain itu, debut Megawati di Manisa BBSK juga membawa dampak positif terhadap citra pemain Indonesia di kancah internasional. Julukan, Baş Ortusu Kahramane, yang diberikan media Turki sebagai bentuk penghormatan terhadap keberanian dan kekuatannya, menjadi bukti bahwa ia bukan hanya pemain hebat, tetapi juga simbol keberanian dan inspirasi dari Asia. Julukan ini, yang berarti, pahlawan berhijab, menegaskan bahwa wanita berhijab dari Indonesia mampu tampil bersaing dan bersinar di level tertinggi kompetisi voli di Turki. Media olahraga Turki seperti Fanatik Sport turut memuji penampilan Megawati, menyebutnya sebagai pahlawan berhijab yang secara mengejutkan mampu mengubah wajah permainan tim mereka di laga debut. Mereka memuji smash keras, blok kokoh, dan servis mematikannya yang membuat pertahanan lawan menjadi kacau. Bahkan, mereka menyatakan bahwa kehadiran Megawati adalah sebuah pernyataan bahwa pemain dari Asia Tenggara mampu tampil sejajar dan bahkan mengungguli pemain dari negara yang sudah lama mapan di kompetisi ini. Fanatik Sport juga menyoroti keberanian dan kepercayaan diri Megawati yang tampak sejak awal pertandingan. Ia tampil tanpa rasa canggung, menunjukkan kualitas teknik dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan,
Mereka memberikan julukan istimewa, Artu Sukahramani, yang bermakna bahwa Megawati adalah pahlawan dari Asia yang mampu menginspirasi dan menjadi kekuatan baru dalam dunia voli Turki. Dalam laga tersebut, Megawati juga sempat mengalami momen unik saat terkena serangan keras dari pemain lawan di set ketiga. Kejadian ini cukup menarik karena biasanya Megawati yang sering menjadi korban, tetapi kali ini justru ia yang mengalami serangan keras dan hampir jatuh tersungkur. Melihat situasi ini, pemain lawan pun langsung menyampaikan permintaan maaf, dan Megawati yang tetap baik-baik saja membalasnya dengan gestur percaya diri. Penampilannya yang menonjol dalam laga tersebut tidak hanya membantu tim meraih kemenangan 4-0, tetapi juga mengirim pesan bahwa ia siap menjadi salah satu bintang baru di Liga Turki. Keberanian dan kualitas tekniknya menarik perhatian seluruh penggemar voli di Turki, yang nantinya akan menantikan penampilan Megawati di laga-laga berikutnya. Dengan pencapaian ini, peluang bagi Megawati untuk mencatat sejarah besar di kompetisi internasional semakin terbuka lebar. Pengaruh Mega langsung terasa. Chemistry pemain Petrokimia makin kuat setelah Mega bergabung. Ini sekelas Felix. Final dari Four Series di Semarang akan segera diselenggarakan, di mana Mega, seorang pemain utama, akan memulai petualangannya kembali di Proliga dengan bergabung bersama tim Petrokimia Pupuk Indonesia. Dengan penuh semangat, Mega bertekad menjadikan klub barunya tersebut sebagai juara untuk pertama kalinya di Proliga. Namun, yang menjadikan Mega menarik tidak hanya keterampilannya di lapangan, melainkan juga kemampuannya dalam menjalin hubungan chemistry yang kuat dengan para pemain asing, sehingga harmonisasi permainan di dalam tim dapat terjalin dengan baik. Saat ini, Mega sudah resmi menjadi bagian dari skuad Petrokimia dalam seri yang berlangsung di Semarang. Terlihat di beberapa momen, Mega telah berhasil menciptakan chemistry yang semakin kuat antara dirinya dengan pemain-pemain lainnya. Salah satu contohnya adalah Hanada Fiskiba, seorang pemain asing dari Petrokimia, yang mulai dekat dan akrab dengan Mega. Keduanya terlihat sering bercanda dan tertawa bersama pemain lain di Petrokimia, menunjukkan betapa pentingnya hubungan interpersonal dalam sebuah tim. Budaya masyarakat Indonesia yang dikenal ramah juga berperan besar dalam menciptakan suasana yang nyaman bagi para pemain asing. Pemain-pemain dari luar negeri tidak hanya merasakan suasana kompetitif tetapi juga mendapatkan pengalaman menyenangkan selama berada di Indonesia. Menarik untuk dicatat, meskipun Jordan Thompson, salah satu bintang voli dunia, biasanya dikenal sebagai sosok yang introvert, saat berada di Indonesia, dia tampak berbahagia dan bisa menunjukkan sisi lucunya. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan dan budaya lokal dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, bahkan bintang olahraga terkenal sekalipun. Bisa jadi, para atlet internasional jarang menemukan liga yang lebih santai dibandingkan dengan di Indonesia. Di Eropa, mereka sering dihadapkan pada suasana kompetitif yang sangat serius. Sementara itu, di Liga Indonesia atau Proliga, mereka mendapatkan kehangatan dan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan di tempat lain. Inilah yang mendorong banyak pemain asing untuk kembali ke Proliga di musim ini. Sejumlah nama seperti Hanada Fiskiba, Paulina Semanova, dan Madison Kingdom bersiap-siap untuk bersaing dalam final 4 Proliga 2025. Naiknya popularitas voli di Indonesia belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Megawati Hangestri Pertiwi. Dampak positif dari prestasinya selama 2 musim di Liga Voli Korea Selatan sangat terasa, dan dia menjadi atlet Indonesia yang berhasil mengangkat nama negara di kancah internasional. Keberhasilan Mega tentu akan terus diingat oleh para penggemar voli, baik di Korea Selatan maupun Indonesia. Dari sini, diharapkan muncul lebih banyak bakat muda yang akan menyusul jejaknya. Kita juga penasaran liga mana yang akan Mega coba di tingkat internasional setelah Proliga berakhir, mengingat banyak klub di Asia hingga Liga Amerika yang mengincarnya. Babak final 4 PLN Mobile Proliga 2025 akan segera dimulai di Gor Jatidiri, yang berlangsung mulai Kamis, 24 April hingga Minggu, 27 April 2025. Dalam perkembangan terbaru, dilaporkan bahwa kondisi Mega saat ini sudah pulih sepenuhnya, memberikan harapan besar baginya untuk bertanding di seri Semarang. Jika Mega benar-benar diturunkan,
Kekuatan serangan Petrokimia Gresik dipastikan akan meningkat pesat. Kombinasi antara Mega, Julia Sangikomo, dan Anada Fiskiba akan menjadi ancaman serius bagi lawan mereka, khususnya bagi tim Popsio Polven yang akan mereka hadapi dalam pertandingan big match yang dijadwalkan pada hari Sabtu, 26 April 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendapat kalian mengenai chemistry yang dibangun oleh Mega dengan para pemain asing di Petrokimia? Kami sangat menantikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan dan berikan dukungan kepada Mega serta timnya dalam perjalanan mereka meraih kesuksesan di Proliga. Wasit Proliga sampai khawatir nasibnya bakal seperti wasit Felix beberapa waktu lalu. Aku sampai harus turun hentikan amukan Mega. Curhatan jujur wasit YG beri kartu kuning Jang Soyeon. Gegara Mega tampil sangat impresif, seringkali wasit kecolongan momen pasti saat pertandingan, yang mengharuskan keputusan kontroversi terjadi dalam pertandingan. Hal ini tentu menjadi protes keras bagi fans Mega khususnya, yang mana hal ini sudah tentu membuat fokus berujung tegang. Lagi-lagi fans Mega ini bukan kaleng-kaleng lagi. Seperti halnya momen di mana wasit Feli kala itu didemo besar-besaran oleh supporter di tengah pertandingan antara Red Sparks versus E-Papers. Pertandingan yang seharusnya dipenuhi dengan semangat sportif dan persaingan sehat di lapangan hijau, justru diwarnai dengan insiden yang tak terduga. Pelatih tim E-Papers, dalam upayanya memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain, dikabarkan melancarkan protes keras. Keputusan tersebut, yang diiringi dengan luapan emosi yang kuat, berujung pada dikeluarkannya kartu kuning pertama bagi pelatih E-Papers di musim kompetisi ini. Kejadian ini bukan sekadar pelanggaran ringan, melainkan gambaran dari tekanan dan intensitas yang tinggi dalam setiap pertandingan. Pertandingan tersebut, yang menyaksikan hadirnya bintang muda asal Jember, Megawati Hangestri, semakin menambah daya tarik dan ketegangan. Megawati, yang dikenal dengan kehebatannya di lapangan, kembali mendapatkan kesempatan untuk menampilkan kemampuannya. Kembalinya sang bintang menjadi momen yang dinantikan oleh seluruh pendukung dan pengamat. Kehadirannya di atas lapangan hijau seolah membawa angin segar dan harapan untuk meraih kemenangan. Namun, penampilannya dalam pertandingan tersebut, meskipun tak sepenuhnya memuncak, tetap memikat perhatian. Kehadirannya di lapangan benar-benar membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup dan intens. Laga tersebut memang diwarnai dengan berbagai drama dan momen-momen menegangkan, yang menuntut para pemain dan pelatih untuk berada pada puncak konsentrasi. Seolah-olah setiap sentuhan bola, setiap tendangan, dan setiap aksi di lapangan menyimpan arti penting dalam menentukan jalannya pertandingan. Setiap detak jantung penonton, setiap tarikan napas pemain, dan setiap isyarat pelatih menggambarkan kompleksitas dan ketegangan pertandingan. Protes pelatih E-Papers, meskipun bertujuan untuk menjaga semangat tim, terkadang terbawa oleh emosi. Emosi yang berkecamuk di lapangan seringkali sulit dikontrol, terutama dalam momen-momen kritis pertandingan. Dalam situasi tersebut, pelatih E-Papers seolah tak mampu mengendalikan impuls dan tekanan. Mungkin, di balik luapan emosi yang terpancar, ada kekecewaan, keputusasaan, dan harapan yang terpendam. Namun, di balik situasi yang menegangkan tersebut, Megawati Hangestri tetap menampilkan diri sebagai pemain yang tangguh dan berbakat. Meskipun penampilannya dalam pertandingan tersebut, menurut beberapa pengamat, belum mencapai puncak performa, namun semangatnya dalam bermain patut dipuji. Kehadiran Megawati seolah menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi para pemain lainnya. Pertandingan tersebut menjadi saksi bisu atas pergulatan Megawati antara keinginan untuk memberikan yang terbaik dan realitas lapangan yang menantang. Sebagai bintang muda, Megawati masih dalam tahap pengembangan, dan mungkin hal ini merupakan bagian dari proses menuju kesempurnaan. Ketegangan yang melingkupi pertandingan tersebut tergambar jelas dalam setiap gerakan dan ekspresi para pemain. Setiap sentuhan bola, setiap lemparan, dan setiap tendangan seolah mengandung beban dan tuntutan. Para pemain seolah berlomba-lomba untuk menunjukkan bakat dan dedikasi mereka dalam setiap gerakan. Perjuangan mereka untuk mencapai kemenangan terkadang dipenuhi dengan kekalahan dan keterbatasan. Meskipun tak sepenuhnya optimal, penampilan Megawati pada pertandingan tersebut patut diapresiasi. Ia berhasil menunjukkan kehebatannya dalam mengontrol bola dan mampu membuat gerakan-gerakan yang mematikan. Dalam situasi yang penuh tekanan, Megawati tetap mampu menunjukkan kematangan dan tekad untuk meraih kemenangan. Namun, mungkin memang ada beberapa aspek permainan yang masih perlu ditingkatkan. Protes yang dilontarkan oleh pelatih E-Papers bisa jadi mencerminkan tekanan yang tak tertahankan di dalam lapangan. Setiap pelatih memiliki cara tersendiri dalam memotivasi para pemainnya dan dalam menjaga semangat tim. Protes keras,
meskipun tidak bijaksana, pada akhirnya merupakan gambaran dari kompleksitas dan tuntutan yang ada dalam dunia sepak bola profesional. Terkadang, tekanan yang begitu besar dapat memicu emosi dan berujung pada tindakan yang tidak terkendali. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kejadian dalam pertandingan merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju kesempurnaan. Kisah Megawati Hangestri, bintang muda asal Jember, menjadi contoh semangat dan dedikasi dalam dunia olahraga. Walaupun penampilannya belum sepenuhnya memuncak, kehebatannya dalam menguasai bola patut diapresiasi. Kisahnya menginspirasi para pemain muda lainnya untuk terus berlatih dan mengejar mimpi mereka. Mungkin, dengan lebih banyak kesempatan bermain dan pengalaman, Megawati Hangestri akan terus berkembang dan meraih kesuksesan. Kembalinya Megawati setelah masa istirahat, menjadi momen penting dalam pertandingan. Para pengamat dan pendukung berharap Megawati akan mampu menampilkan performa terbaiknya. Namun, penampilannya masih belum menunjukkan performa yang konsisten. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah fisik, ketidakcocokan strategi, hingga tekanan yang tinggi dalam pertandingan. Meskipun demikian, Megawati tetap menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi. Tekadnya untuk memberikan yang terbaik untuk tim terlihat dalam setiap langkahnya di lapangan. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian integral dari permainan. Pertandingan tersebut merupakan langkah kecil dalam perjalanan panjang Megawati menuju kesuksesan. Kesabaran dan dedikasi merupakan kunci bagi pengembangan dan kemajuan karirnya. Peristiwa yang terjadi dalam pertandingan ini bukan hanya sekadar insiden biasa. Ia merupakan cerminan dari kompleksitas dunia olahraga profesional. Tekanan, emosi, dan harapan bercampur dalam setiap detik pertandingan. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan pelatih untuk menjaga keseimbangan emosi dan strategi. Pertandingan tersebut menyoroti berbagai aspek penting dalam dunia olahraga. Protes yang terjadi, kembalinya Megawati, dan penampilan yang masih belum sepenuhnya optimal semuanya merupakan bagian dari perjalanan panjang dalam mencapai kesempurnaan. Megawati, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, tetaplah seorang bintang muda yang menjanjikan, dan perjalanan karirnya patut dinantikan. Semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya, Megawati dapat menampilkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnya. Gegerkan zona Proliga. Di luar dugaan, Polina Shemanova ngomong begini jelang final for Proliga. Pertandingan final Proliga 2025 antara Jakarta Electric PLN dan Gresik Petrokimia dipenuhi dengan ketegangan yang memikat perhatian publik. Namun, di balik sorotan tajam kamera dan antusiasme para penggemar, sebuah pernyataan mengejutkan dari pemain asing Jakarta Electric PLN terungkap, memicu beragam spekulasi dan pertanyaan mendalam tentang kinerja tim, persiapan, dan bahkan situasi ekonomi yang mungkin mempengaruhi penampilan mereka. Pernyataan tersebut, yang tersiar melalui berbagai platform media sosial dan berita olahraga, berbunyi, "Kami siap menghadapi Gresik Petrokimia. Kami akan memberikan segalanya." Namun, ada hal yang sedikit mengkhawatirkan, peralatan yang kami gunakan, yang seharusnya mendukung kami dalam mencapai kemenangan, justru dihargai hanya Rp60.000-an. Pernyataan ini memicu gelombang reaksi dan pertanyaan, menyingkap aspek tak terduga dalam persaingan olahraga tingkat tinggi. Pernyataan yang mengejutkan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia merupakan cerminan dari kompleksitas yang mendalam di balik layar pertandingan olahraga profesional. Ada kemungkinan bahwa pernyataan ini mengisyaratkan beberapa permasalahan yang dihadapi pemain asing dalam tim Jakarta Electric PLN. Hal ini dapat mencakup aspek material, finansial, dan bahkan dukungan logistik yang kurang memadai. Jika peralatan yang digunakan pemain asing memang dihargai sangat rendah, maka hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang standar kualitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap penampilan di lapangan. Pertanyaan ini terhubung erat dengan komitmen tim, karena kekurangan alat yang memadai dapat menjadi faktor pembatas dalam mencapai potensi terbaik mereka. Pernyataan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk protes atau kritik, baik langsung atau tidak langsung, terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan dan perawatan peralatan. Ini mengingatkan kita pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan olahraga profesional. Apakah peralatan ini memenuhi standar profesional? Apakah ada masalah komunikasi atau koordinasi di antara pemain, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas peralatan?
Pernyataan tersebut juga menarik perhatian pada kontras antara kinerja mengesankan Giovanna Milana di AFC Champions League 2025 dan kondisi yang mungkin dihadapi oleh para pemain Jakarta Electric PLN. Keberhasilan Milana mengangkat nama Indonesia di kancah internasional menunjukkan potensi besar olahraga Indonesia. Namun, apa yang terungkap dalam pernyataan ini mempertanyakan apakah potensi tersebut diimbangi dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan yang sesuai. Keberhasilan Milana dan atlet-atlet Indonesia lainnya pada tingkat internasional membuka jendela untuk melihat kesenjangan yang mungkin ada dalam lingkungan olahraga di tingkat nasional. Pertanyaan muncul, apakah ada perbedaan signifikan dalam dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada atlet-atlet yang berprestasi tinggi dibandingkan dengan tim-tim lain? Pernyataan ini bukan hanya sebuah kejadian sporadis, melainkan sebuah cerminan dari tantangan yang dihadapi dunia olahraga Indonesia. Kritik terhadap kualitas peralatan dan potensi masalah logistik dapat diperluas menjadi permasalahan yang lebih luas terkait dengan perkembangan olahraga nasional. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, bagaimana kita dapat memastikan bahwa atlet Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, memiliki akses ke sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mencapai puncak potensi mereka? Pembahasan lebih lanjut tentang infrastruktur olahraga, pembiayaan, dan dukungan bagi atlet perlu dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut dan menciptakan lingkungan olahraga yang lebih berkelanjutan dan berkinerja tinggi. Hal ini sangat penting untuk mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan olahraga nasional di masa depan. Pernyataan pemain asing Jakarta Electric PLN menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan olahraga profesional. Informasi mengenai pembiayaan, peralatan, dan dukungan untuk tim harus diakses secara terbuka dan transparan untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan akuntabel. Transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan olahraga profesional dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan prestasi atlet, mendukung pengembangan olahraga, dan memastikan bahwa setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang terungkap. Pertama, perlu ada evaluasi menyeluruh atas standar peralatan dan dukungan logistik untuk tim olahraga profesional di Indonesia. Ini meliputi inspeksi kualitas, standar keamanan, serta efisiensi peralatan. Kedua, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan dan pengelolaan olahraga. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan yang jelas, proses tender yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Ketiga, pengembangan skema dukungan khusus untuk atlet dan tim berprestasi tinggi perlu dipertimbangkan. Hal ini bisa berupa penyediaan fasilitas khusus, akses pelatihan yang lebih baik, dan dukungan finansial yang memadai. Keempat, peningkatan kerjasama antara pemerintah, organisasi olahraga, dan sponsor diperlukan untuk memajukan olahraga Indonesia. Ini dapat berupa program pelatihan, penyaluran dana, dan promosi yang lebih efektif. Kelima, peningkatan budaya profesionalisme dalam pengelolaan olahraga, termasuk manajemen tim, pelatihan, dan strategi, harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta standar olahraga Indonesia. Pernyataan pemain asing Jakarta Electric PLN menjelang final Pro Liga 2025 membuka jendela ke realitas yang kompleks di balik layar olahraga profesional. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan infrastruktur olahraga yang memadai untuk mendukung pencapaian prestasi atlet. Mengatasi isu-isu yang terungkap dalam pernyataan ini merupakan kunci menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk olahraga Indonesia. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah terperinci yang telah diuraikan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perkembangan dan kemajuan olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui kerjasama, komitmen, dan transparansi, kita dapat membantu atlet Indonesia mencapai potensi terbaik mereka dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan tentu saja, memastikan peralatan yang digunakan memadai dan berkualitas.